Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KB alias Keluarga Berencana. Saya Imam Hidayat, saya si kepala keluarga, saya sebagai host. Perkenalkan, saya Kartika Yunda Aprilia, si ibu rumah tangga. Di sini saya sebagai penanggung jawab PowerPoint. Saya Nancy Fatima, si anak sulung. Saya di sini sebagai penanggung jawab makalah. Saya Jasmine Oriasana, saya si anak bungsu sebagai penanggung jawab video. Hadirnya kami di sini yaitu karena ingin mempresentasikan materi matematika umum tentang dimensi 3. Ayah sebagai host akan menjelaskan tentang rumus Pitagoras. Saya di sini akan menjelaskan tentang rumus teorema Pitagoras. Secara umum, jika segitiga ABC siku-siku berada di B, maka teorema Pitagoras dapat dinyatakan sebagai AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Namun, bila siku-siku berada di C, dapat dirumuskan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat. Dan namun bila siku-siku berada di A, dapat dirumuskan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat min AB kuadrat. Selanjutnya kita akan menjelaskan aturan sinus kosinus yang akan dijelaskan oleh Bunda. Ini Bunda akan menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sudut pada segitiga. Bisa dilihat di sini rumusnya. Rumus aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Yang kedua, aturan kosinus, di mana aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Bisa dilihat di sini rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A, lalu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC dikali cos B, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB dikali cos C. Lalu selanjutnya, definisi dimensi 3 akan dijelaskan oleh kakak. Kakak di sini akan menjelaskan tentang definisi dimensi 3. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Seperti pada gambar, titik terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, dan garis terdiri dari A, B, B, C, C, D, A, D, E, F, F, G, G, H, E, H, A, E, B, E, C, G, dan D, F. Bidang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, B, C, G, F, C, D, H, G, dan A, D, H. Lalu selanjutnya, adik akan menentukan titik kubus dan balok serta menentukan bidang sisi kubus dan balok. Di sini akan menentukan titik kubus dan titik balok, di mana titik kubus yaitu adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Begitupun dengan titik balok, dikarenakan titiknya sama. Selanjutnya, adik akan menentukan rusuk kubus dan balok, di mana rusuk kubus yaitu AB, CD, AD, BC, EF, GH, EH, FG, BF, CG, AE, dan DH. Begitu pula dengan balok dan rusuk balok, di mana sama-sama memiliki 12 rusuk. Dikarenakan titiknya sama, maka titik rusuk kubus dan balok sama. Lalu ayah akan menentukan bidang sisi kubus dan balok serta menentukan diagonal bidang sisi kubus dan balok. Ayah di sini akan menentukan bidang sisi kubus dan balok, di mana bidang dapat dinyatakan sebagai atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Maka kubus dan balok dapat dinyatakan ABCD, EFGH, BCGH, CDHG, ADHE, ABFE. Dan balok ABCD, EFGH, BCGH, CDHG, ADE, ABFE. Ayah akan menentukan diagonal bidang sisi kubus dan balok. Diagonal bidang sisi kubus yaitu AF, BE, BG, FC, CH, DG,
AH, DE, DD, AC, EG. Dan diagonal bidang sisi balok yaitu HF, DB, EG, AC, AF, DG, EB, AC, AF, DG, ED. Lalu, Bunda akan menentukan diagonal bidang ruang kubus dan balok, serta menentukan titik tengah-tengah rusuk alas bawah. Bunda akan menentukan diagonal bidang ruang kubus dan balok. Bisa dilihat di sini, di mana diagonal bidang ruang kubus yaitu BH, DF, AG, dan EC. Sedangkan diagonal bidang ruang balok yaitu AG, HB, CE, dan AF. Lalu selanjutnya Bunda akan menentukan titik tengah-tengah rusuk alas bawah. Kayak yang kita ketahui, rusuk alas bawah, entah itu kubus ataupun balok sama, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Maka, titik tengah rusuk alas bawah berada di antara titik A dan D, lalu berada di antara titik B dan C, lalu berada di antara titik C dan D, lalu berada di antara titik D dan A. Lalu kakak akan menentukan titik tengah-tengah rusuk tegak dan rusuk atas. Selanjutnya kakak akan menentukan titik tengah-tengah rusuk tegak. Rusuk tegak yaitu AB, BF, CG, dan DH. Maka titik tengah rusuk tegak berada di antara rusuk tegak AE, di antara rusuk tegak BF, di antara rusuk tegak CG, dan di antara rusuk tegak DH. Selanjutnya menentukan titik tengah-tengah rusuk atas. Rusuk atas yaitu EF, FG, GH, dan HE. Maka titik tengah rusuk atas berada di antara rusuk atas EF, di antara rusuk atas FG, di antara rusuk atas GH, dan di antara rusuk atas HE. Selanjutnya, materi yang terakhir tentang menentukan titik-titik tengah bidang akan dijelaskan oleh Adik. Adik akan menentukan titik-titik tengah bidang. Bidang kubus yaitu ABCD, EFGH, BCGF, CDHG, ADHE, dan ABFE. Maka titik tengah bidang yaitu di antara bidang ABCD, di antara bidang EFGH, di antara bidang BCGF, di antara bidang CDHG, di antara bidang ADHE, dan di antara bidang ABFE. Lalu sekarang kami akan memberikan contoh soal serta jawabannya, di mana untuk contoh soal titik ke titik akan dijelaskan oleh ayah. Contoh soal titik ke garis akan dijelaskan oleh kakak. Contoh soal titik ke bidang akan dijelaskan oleh Bunda, dan yang terakhir, contoh soal besar sudut antara garis dan bidang akan dijelaskan oleh adik. Ayah akan menjelaskan soal mempelajari titik ke titik. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik A ke C dan titik A ke G. Penyelesaiannya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 10 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 200. AC sama dengan akar 200. AC sama dengan 10 akar 2 cm. Maka jarak DA titik ke C adalah 10 akar 2 cm. Lalu saya akan mencari titik A ke G dengan cara AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. AG kuadrat sama dengan 10 akar 2 dalam kurung kuadrat plus 10 kuadrat. AG kuadrat sama dengan 200 plus 100. AG sama dengan akar 300. AG sama dengan 10 akar 3 cm. Maka jarak dari titik ke A ke titik G adalah 10 akar 3 cm. Kakak di sini akan menjelaskan contoh soal tentang titik ke garis. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik D ke garis BF. Penyelesaiannya yaitu jarak titik D ke garis BF merupakan panjang diagonal BCD. Maka BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. BD kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. BD kuadrat sama dengan 288.
BD sama dengan akar 288 sama dengan 12 akar 2 cm. Jadi jarak titik D ke garis BF adalah 12 akar 2 cm. Lalu Bunda di sini akan menjelaskan tentang titik ke bidang. Contoh soalnya yaitu diketahui rusuk pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang 4 cm, lalu hitunglah jarak antara titik D dengan bidang A, C, H. Penyelesaian yang pertama yaitu dengan cara menghitung jarak titik ke bidang, yaitu mencari panjang DH dan DH aksen. Yang pertama, DH aksen sama dengan setengah BD sama dengan setengah dikali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2 cm. Lalu kita cari DH-nya, DH-nya sama dengan 4 cm. Lalu kita mencari HH aksen dengan cara HH aksen sama dengan akar DH kuadrat ditambah DH aksen kuadrat sama dengan, tadi DH aksen sudah kita ketahui 4, maka HH aksen kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan 16, sama dengan akar 16 tambah 8. 16 tambah 8 sama dengan 24 diakarkan, jadi akar dari 24 sama dengan 2 akar 6 cm. Dari penyelesaian contoh soal jarak titik ke bidang di atas dapat dinyatakan dalam bentuk segitiga siku-siku HDH aksen yang siku-sikunya berada di D seperti di gambar ini, bisa dilihat. Maka setengah HH aksen dikali DD aksen sama dengan setengah DH aksen dikali DH. Maka HH aksen dikali DD aksen sama dengan DH aksen dikali DH. DD aksen sama dengan DH aksen dikali DH per HH aksen. Maka DD aksen sama dengan 2 akar 2 dikali 4 per 2 akar 6. Sama dengan 2 akar 2 dikali 4 sama dengan 8 akar 2 per 2 akar 6. Kita sederhanakan menjadi 4 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 sama dengan 4 akar 12 per 6 sama dengan 8 akar 3 per 6. Disederhanakan lagi maka menjadi 4 per 3 akar 3 cm. Jadi jarak D ke bidang ACH tersebut adalah 4 akar 3 per 3 4 per 3 akar 3 cm. Selesai. Di sini adik akan mempelajari besar sudut antara garis dan bidang. Diketahui panjang rusuk kubus 4 cm, titik P berada di tengah rusuk AB dan titik Q berada di tengah rusuk BC. Jika titik potong garis BD dengan garis PQ adalah R, hitunglah besar sudut yang dibentuk oleh garis DR dengan bidang HPQ. Pertama, kita cari dulu panjang PQ dengan teorema Pitagoras, yaitu PQ sama dengan akar BP kuadrat plus BQ kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 4 tambah 4 sama dengan 2 akar 2 cm. Kemudian, cari panjang BR dengan teorema Pitagoras, juga dengan siku-siku di R, di mana PR sama dengan setengah dan PQ sama dengan akar 2 cm. Maka BR sama dengan akar BP kuadrat dikurangi PR kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 4 dikurangi 2, yaitu sama dengan akar 2 cm. Lalu kita cari panjang BD dengan rumus diagonal bidang kubus, yakni BD sama dengan S akar 2 sama dengan 4 akar 2 cm karena S sama dengan 4. Kemudian cari panjang DR, yaitu rumus DR yaitu DR sama dengan BD dikurangi BR. DR sama dengan 4 akar 2 cm dikurangi 2 akar 2 cm sama dengan 3 akar 2 cm. Maka tan 2 akar 2 per 3 sama dengan 43,31 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh garis DR dengan bidang HPQ adalah 43,31 derajat. Nah, kita cari tan alfanya,
yaitu dengan rumus DH per DR. Sudah kita ketahui bahwa DH-nya adalah 4 cm dan DR-nya adalah 3 akar 2 cm. Tinggal kita masukkan, yaitu 4 cm per 3 akar 2 cm sama dengan 4 akar 2 per 6 sama dengan 2 akar 2 per 3 sama dengan 2 akar 2 per 3. Maka tan 2 sama dengan kumaha? Tan 2 akar. Maka tan 2 akar 2 per 3 sama dengan 43,31 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh garis DR dengan bidang HPQ adalah 43,31 derajat. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pelajaran dimensi 3 yaitu dimensi 3 mempelajari tentang 3 hal, yaitu titik, garis, dan bidang. Sekian dari kami keluarga berencana. Saya Ayah. Saya Bunda, saya Kakak. Saya Adik. Mohon pamit undur diri. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah materi. Karena sesungguhnya manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Dan kami juga hanya Baru belajar. Iya, Semoga kita bisa terus belajar. amin. Sekian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Bentuk keluarga beneran. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Hidayat. Saya sebagai secara umum Jelaskan heula bener gak jelaskeun naon? Pengertian teorema. di sini akan Aba-aba. yang